Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Hari ini Jumat keberapa bulan Muharram? Kedua. Bulan Muharram ini kalau dalam sejarahnya dulu pernah banyak peristiwa yang terjadi ya. Salah satunya adalah dalam riwayat disebutkan ini yang masyhur, terbebasnya Musa dari kejaran Firaun. Itu yang masyhur. Kemudian berjumpanya Nabi Adam dengan ibunda Siti Hawa. Tes. Gimana ini, enak dipegang apa? Saya pegang aja ya. Baik, minggu lalu, 2 minggu yang lalu ya, sudah sampai mana kita? Ada yang ingat? Tentang bangsa jin. Terus apa lagi? Azazil. Pembangkangan iblis. Baik. Ini kita coba mendarasnya dari panduan jejak para nabi ya. Karena saya kemarin pelajari lebih memudahkan kita sambil melihat peta. Saya pakai juga di sini Atlas Al-Qur'an. Di sini juga sudah terangkum, sudah sempat juga sedikit cross check dengan tafsir At-Tabari, terus Ibnu Katsir. Itu adalah tafsir-tafsir yang jamiah atau secara kumpulan itu banyak ya, majmu'. Istilahnya adalah, bahkan ulama menyebutkan tafsir At-Tabari ini sebenarnya perlu berhati-hati dalam tanda kutip. Kenapa? Karena beliau itu mengumpulkan dari yang sahih sampai yang bisa dibilang dhaif, atau bahkan ada yang perlu untuk menyaring lagi ya. Tapi sebagai kisah Israiliyat dan lain sebagainya itu tidak apa-apa, kita ambil informasinya. Nah, kita coba membacanya dari Quran di Nabi Adam. Kita membacanya dari peta Quran ya. Kisah Nabi Adam. Jadi judulnya apa? Sejarah Peradaban Islam. Jadi frame berpikirnya begini. Tidak ada sejarah kecuali dia adalah sejarah Islam. Maksudnya gimana? Ya, Allah Subhanahu wa taala, ayat terakhir beliau Allah berfirman apa? Ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Yang keras. Siapa namanya? Haidar mah ini ya. Siapa? Rizal. Ayo yang hafal surat ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad.
Surat Al-Maidah itu. Al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum. Artinya pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan saya cukupkan, kemudian saya ridhoi Islam sebagai panduan kehidupan. Nah, di sini isyarat sebenarnya teman-teman, adik-adik santri semuanya, bahwa Allah itu sejak berangkatnya penciptaan semesta sampai turunnya ayat terakhir tadi sebagai panduan kehidupan manusia, itu adalah tanda ayat yang kita sebagai ulul albab harus berpikir bahwa semua itu berbicara tentang Islam, tentang sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Apa? Islam Madinah, ya, tentang Islam. Makanya sejarah peradaban dimanapun, di belahan hidup manapun, itu berkata tentang Islam. Nah, tinggal, ya kan, Allah juga menciptakan manusia sebagai khalifah, ya. Kalau disebutkan di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi makna khalifah itu sendiri adalah yang paling dekat dan paling ijma ulama ya menafsirkan itu. Khalifah itu adalah sesuatu yang diberikan sebagai pengganti, sesuatu yang diberikan tugas untuk menggantikan, pengganti. Nah, maknanya ada dua hal. Pertama adalah mengganti, mewakili Allah sebagai Tuhan semesta alam untuk menyelenggarakan pemerintahan yang sesuai dengan kehendak Allah di muka bumi. Itu makna pertama, khalifah. Jadi penggantinya, tangan kanannya lah istilahnya. Apa? Pengganti Tuhan di muka bumi siapa? Penegak hukum Tuhan di muka bumi siapa? Kalau dulu ada nabi dan rasul, ya para nabi dan para rasul. Kalau sekarang warasatul anbiya, para ulama. Nah, ulama ini tidak bisa sendiri. Disebutkan kaidahnya bahwa agama tanpa kekuasaan itu akan hancur. Kekuasaan tanpa agama itu akan membinasakan. Nah, jadi dua hal ini saling bekerja. Makanya di setiap sejarah kehidupan atau peradaban umat manusia itu selalu ada yang perannya sebagai alim, ulama atau pemuka atau petinggi agama, dan juga ada sebagai amir atau petinggi kekuasaan politik. Nabi Muhammad itu dua-duanya. Beliau sebagai rasul, sebagai nabi, juga sebagai pemimpin politik. Nah, jadi beliau punya dua fungsi besar. Sebagai pemimpin para orang-orang alim, orang-orang yang paling tinggi ilmunya, juga orang yang paling berkuasa di muka bumi. Itu Nabi Muhammad. Makanya Allah berfirman kan dalam surat apa itu? Al-Qalam ya. Allah berfirman bahwa innaka la'ala khuluqin azim, ya. Sesungguhnya engkau ini benar-benar orang yang berakhlak mulia, al-azim. Itu sudah puncak dari pengakuan. Kan kita itu hidup itu jangan sibuk cari pengakuan manusia. Jangan sibuk sama nanti kalau nggak begini, nanti kalau saya begini nanti dia benci, nanti dia nggak suka. Jangan sibuk kayak gitu. Yang penting itu pengakuan dan penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah puncak dari keimanan, yaitu ihsan.
anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Jadi sejarah peradaban Islam umat manusia, kalau mau jadi juara, jadilah kelompok orang-orang ihsan. Dan ini selalu ada, dan bahkan di sejarah yang paling pertama kasus dalam kehidupannya itu nanti peristiwa Adam Hawa di tragedi di surga ya. Kemudian tragedi di muka bumi, pembunuhan yang pertama antara Qabil dan Habil. Itu selalu ada pihak yang menjadi orang-orang ihsan, kemudian ada pihak yang menjadi orang-orang yang kufar atau yang menolak kebenaran. Nah, isinya cuma ini di muka bumi ini, al-haq dan al-batil. Pertempurannya cuma ini. Kalau katanya Samuel Huntington, itu clash of civilization, benturan peradaban. Peradaban ini cuma istilah yang merangkum satu tatanan masyarakat ya. Tapi sebenarnya intinya itu adalah tentang benturan antara keimanan dan kekafiran, antara Adam dan siapa? Iblis. Ya kan? Nah, 2 minggu yang lalu kita bahas iblis itu kurang pintar apa ya? Azazil. Tapi dia gagal beradab kepada Allah. Masa diperintah Allah nggak nurut? Nah, ini yang kurang ajar ya kan? Sama, ini inspirasinya bisa kita ambil. Sepinter apapun teman-teman di sini, adik-adik di sini, kalau nggak punya adab, jauh dari rahmat Allah. Dan itu makna dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rajim itu yang dirajam, atau kalau yang iblis itu yang jauh dari rahmat Allah, yang sudah berputus asa, nggak punya harapan lagi mendapatkan rahmat Allah. Kenapa? Karena tadi merasa lebih baik, merasa udah pintar. Nah, jadi saya ingin membawa pelajaran sejarah peradaban Islam dan umat ya, setiap zaman manusia ini adalah kepada pembinaan akhlak dan adab, selain juga pembinaan iman untuk kita semua ya. Tapi PR yang lebih ditambah kepada adik-adik santri adalah tentu hafalan ya. Kalau bisa hafal nama, lokasi boleh, tapi bukan itu intinya. Yang penting adalah hafidhu wa amilu. Wa amilu itu apa? Mukhlishina lahuddin. Orang-orang yang ikhlas karena Allah, hanya mencari muka kepada Allah saja, tidak pernah menghiraukan penilaian orang. Kalau memang harus ada kebenaran yang harus tegakkan sebagai seorang yang ihsan, yes. Jadi kalau pesannya Rasul, orang ihsan itu melihat kezaliman maka diubah dengan tangan. Kalau melihat kezaliman diubah dengan tangan nggak bisa, maka dengan perkataan. Tapi kalau tetap nggak bisa, setidaknya diingkari dalam hati. Oke. Akhirnya antara makhluk yang sudah pernah menjadi penduduk bumi ini, para jin, dari golongan jin termasuk Azazil itu adalah, jadi dulu tatanan pemerintahan semesta, ini pemerintahan semesta ya. Ya Allah sebagai zat yang di luar dengan itu. Kenapa? Karena Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb itu pengasuh, pendidik, pemelihara, pencipta. Makanya kadang di sini yang disebut murabbi,
ya kan? Ada mutarrobi, ada murabbi. Rob itu sebenarnya kita sebagai para guru itu cuma murabbi, pengasuh, pendidik, tapi kita nggak menciptakan. Nah, bedanya cuma itu. Kalau Allah sekaligus ada namanya pencipta. Makanya fungsi murabbi itu menggantikan fungsi tadi, ya, Tuhan di muka bumi ini untuk menegakkan hukum-hukum Tuhan, ya, hukum Allah, agar terinstall ke dalam diri manusia melalui apa? Salah satunya melalui qasas, kisah-kisah. Wa ahsanul qasas, kisah-kisah yang baik. Makanya di Quran semua kisah insya Allah itu yang paling terbaik yang disampaikan atau diberikan untuk pendidikan. Kan Quran juga nama lainnya adalah Ma'dubatullah. Dari kata itu juga satu akar kata dengan namanya adab. Jadi adab sajian, maknanya sajian. Jadi sajiannya Allah untuk Rasul dan para nabinya itu ya wahyu itu, mendidik kepada para nabi dan kemudian nabi pada umatnya. Baik, lanjut. Jadi jangan sampai kita mewarisi sifat iblis, yaitu merasa pinter, merasa lebih baik, sehingga tidak bisa menghormati dan mensyukuri bahwa iblis harusnya bersyukur dia diciptakan oleh Allah untuk menjadi makhluk yang paling semangat beribadah, akhirnya memimpin peribadatan selama puluhan ribu tahun. Tapi dia kemudian gagal memahami perintah Allah, diminta untuk sujud kepada Adam, ya kan? Di sini disebutkan, ya. Nah, saya baca dulu ayatnya. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa id kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Jadi sistem pemerintahan dulu itu aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dulu itu sebelum manusia diciptakan, maka makhluk yang punya tingkat ilmu dan peribadatan yang tinggi itu bisa naik langit. Iblis salah satunya, atau Azazil. Yang paling tinggi itu dia. Kenapa bisa naik ke langit? Bukankah yaitu memang sudah hukum Allah ketika itu, sunatullahnya ketika sebelum khalifah namanya Adam diciptakan itu begitu. Malaikat beribadah kepada Allah dan sebagainya. Jin diciptakan untuk bersemayam, tinggal di muka bumi untuk menyelenggarakan hukum Allah. Tapi ternyata faktanya melakukan kerusakan, ya. Makanya di sini disebutkan kan, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah kau akan menciptakan makhluk yang mau membuat kerusakan, bertengkar, bahkan menumpahkan darah? Nah, ini adalah persepsi dari malaikat. Apakah malaikat protes? Bukan. Itu bukan protes, tapi itu adalah berdasarkan informasi. Malaikat sebelumnya ia diberikan tugas untuk menertibkan kehidupan jin di muka bumi. Bahwa sudah pernah kemarin diceritakan kan, malaikat dipimpin oleh Azazil kemudian ke bumi untuk memberantas kezaliman, betul? Nah, sebagian
ulama menjelaskan ada yang dihabisi dalam tanda kutip, yang zolim itu dihabisi, dibinasakan. Tapi sebagian yang lain dijelaskan ya bahwa maksudnya adalah semua jin yang menempati bumi ini kemudian direlokasi. Jadi tempatnya itu nggak jadinya sekarang kan kalau di tanah ini kan udah manusia. Dulu ini ditempatin oleh jin. Nah kalau sekarang penduduk jin itu rata-rata di atas air, istilahnya di bahar atau di pojok-pojok samudra. Mereka tetap ada. Nah jadi yang zolim dihabisi, dibereskan. Yang sisanya atau karena memang sudah berlaku hukum, sudah cukup ya, menjadi khalifahnya nggak perform lah istilahnya, akhirnya diarahkan untuk direlokasi, udah minggir-minggir gantian gitu. Nah peradaban jin selesai, dalam tanda kutip selesainya itu untuk secara full diberikan amanah untuk mengelola bumi. Akhirnya sekarang dijadikan produk yang nomor 2 lah. Kan sebenarnya firman-Nya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu menciptakan dua makhluk ini untuk fungsinya yang sama, beribadah kepada Allah. Tapi ditegaskan bahwa khalifahnya adalah sekarang dari golongan ins, dari golongan manusia, yaitu diawali dengan Adam. Nah, lanjut. Nah, di sini kemudian iblis gagal memahami perintah Allah. Dia merasa lebih baik. Jadi bahan dari makhluknya iblis itu, kalau tidak salah ya. Jadi ada iblis itu dari golongan jin, bahannya itu adalah api, ya. Sebenarnya manusia sama iblis itu cuman bedanya ada di zatnya ya. Yang pertama adalah kalau manusia itu kan dari tanah ya, dari solid atau dari turab, istilahnya begitu. Nah, iblis itu gagal memahami bahwa manusia juga punya elemen ruh yang ditiupkan dari Allah, ar-ruhi min amri rabbi. Jadi ruh yang urusannya itu memang dari Allah dan nanti kembali kepada Allah. Nah ini iblis yang tidak paham, sehingga dia kemudian merasa bahwa perbandingan penciptaan itu hanya berasal dari bahan buatan. Aku dari api, ya kan? Ana khairu minhum, istilahnya begitu kalau di dalam ayat yang lain disebutkan di sini di surat berikutnya. Di surat apa ini ya? Al-Imran ya, atau Al-Maidah juga ada, Al-A'raf juga ada. Ya, jadi karena perasaan merasa lebih baik itulah kemudian tergelincirlah iblis dari fitrahnya jin sebagai inna liya'budun. Nah, di situ yang kemudian akhirnya jadilah iblis sebagai makhluk yang terlaknat. Baik, sekarang ada lagi nih perspektifnya. Peradaban manusia diawali di mana berarti? Di surga sebenarnya. Berarti kita itu sebenarnya penduduk mana? Nah, nanti kalau balik kemana? Perlu usaha nggak? Nah itu sempat berdebat antara Nabi Musa dan Nabi Adam. Oh, waktu itu Nabi Musa berjumpa dengan Adam. Ini nggak usah dibayangin kapan dan di mana ya, tapi ada nasnya menceritakan. Oh, ini toh Adam, kata Nabi Musa. Bapak manusia yang gara-gara dia ini kita jadinya ke bumi turun, kemudian berlelah-lelah, capek, panas, ya kan, sedih, kemudian apalagi sakit hati dan lain sebagainya dalam berjuang dalam dakwah. Intinya Musa menyalahkan Adam. Adam kemudian tersenyum. Nah ini jadi begini. Kan tadi ya, Islam itu ada 3 ya. Kan arihni alal Islam, akhbirni alal Islam, ya kan. Kemudian akhbirni alal iman,
kemudian akhirnya alal ihsan, gitu kan? 3 ini loh hadis yang sebenarnya harus kalian pegang. Dan inilah yang mengisi peradaban umat manusia. Nah, Islam ini ditegakkan dengan syariat. Iman ini ditegakkan dengan hakikat. Ya. Ihsan itu dengan makrifat. Nah, jadi kalau tataran syariat itu hukum yang bisa kita hukum itulah ada yang kelihatan. Kalau hakikat itu sesuatu yang lebih dalam lagi, esensi dari sebuah kehidupan, pesan. Ya. Nah, kalau makrifat itu adalah lebih kepada ilmu tasawuf, ilmu yang sudah sampai pada level mahabbatullah. Nah, contohnya adalah kalau syariat itu begini. Salat sunnah fajri, ya, atau salat sunnah syuruk diawali dengan salat sunnah sebelum subuh, kemudian salat subuh berjamaah. Itu pahalanya kalau salat sunnah sebelum subuh lebih baik dari dunia, khairu min ard, ya, wa ma fiha, ya. Lebih baik dari dunia dan seisinya, betul? Ini tataran syariat. Karena apa? Karena saya beribadah dapatnya imbalan pahala. Boleh nggak? Boleh, untuk biar semangat. Tapi kalau tataran hakikat, saya beribadah karena saya ingin bersyukur kepada Allah. Dan lebih tinggi lagi makrifat, karena beribadah karena cinta kepada Allah. Nah, wujud cinta itu syukur. Atau kalau ulama lain menyebutkan, ya kan, dalam tataran hakikat, beribadah itu ya karena hanya ingin mencapai ridha Allah saja. Gitu. Jadi udah nggak peduli mau pahalanya sebaik bumi dan seisinya. Ada yang ustadz di luar sana bilang sholawat yang banyak, disolawatin biar dapat mobil, ya kan? Betul kan? Ada kan yang ngajarin begitu kan? Boleh nggak? Boleh, monggo. Tapi terlalu murah. Karena akhirnya hitung-hitungan, kayak orang dagang kan? Gue kasih, lo juga kasih gitu. Lo jual, gue beli. Ada uang, ada barang. Aku ibadah biar dapat sesuatu. Itu tataran syariat. Boleh nggak? Memang pintunya dari situ, nggak apa-apa. Motivasi. Makanya di dalam perang Badar juga sama. Perang Badar dulu para sahabat juga diberikan motivasi oleh Rasulullah, ya kan? Hari ini siapa yang berjuang masuk ke medan perang dan tidak kembali, maka akan yadkhulul jannahu bighairi hisab, maka akan masuk surga dan tanpa hisab. Surga sebagai imbalan. Nah, surga itu apa? Jannatin tajri min tahtihal anhar, ya kan, yang mengalir di dalamnya, hijau, sejuk. Soalnya di sana panas pada pasir, ya. Nah, ini kan gambaran yang enak ya surga itu. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Karena itu motivasi awal agar orang semangat. Istilahnya apa? Targhib, ya. Tarhib wa targhib. Nah, kita mau mendaki ke puncaknya, ya kan? Mendaki ke puncak hati, ya, istilahnya. Puncak hati ada puncaknya. Jadi kita mau mengenali ma'rifat, nggak bisa lompat, harus melalui syariat, gitu ya. Nah, syariat itu salah satu elemennya untuk mendapatkan hakikat dan sampai mengenal kepada ma'rifat adalah melalui sejarah, melalui qasas, kisah-kisah. Rasulullah ketika Futuhat Mekah itu, Rasulullah itu sampai bersabda begini, hari ini saya akan melaksanakan kama qala Yusuf, kata Rasulullah.
Saya akan melakukan sebagaimana Yusuf yang lakukan. Nah, berarti beliau terinspirasi dari siapa? Dari Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf itu kisahnya adalah ahsanul qasas, sebaik-baik kisah. Nah, jadi makanya pelajaran sejarah itu penting, bagian dari agama kita. Nah, lanjutnya. Jadi iblis kemudian merasa lebih baik, kemudian dia gagal memahami perintah Allah. Berarti dia kalau nggak nurut sama Allah, berarti dia bersyukur nggak kira-kira? Nah, berarti cara bersyukur gimana? Patuh perintah Allah. Atau kalau dalam konteks ada hadisnya yang disebutkan, siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, maka dia juga tidak bisa dijamin mudah atau bisa bersyukur kepada Allah. Ya, ada hadisnya ya. Man lam yashkur linnas, ya, lam yashkur lillah. Jadi siapa yang nggak bersyukur kepada sesamanya, itu dia akan sulit diharapkan untuk bisa bersyukur sama Allah. Sulit, ya, jarang. Maka contoh untuk kita bersyukur kepada manusia ya kita tadi berbuat ihsan, ya, salah satunya berbuat ihsan. Nanti kita akan contohkan kepada kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Kita mulai dari Nabi Adam, kemudian lanjut ke Qabil dan Habil. Baik. Nah, ini juga biar memahami kenapa Allah berfirman, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah juga berfirman seperti itu. Jadi setelah malaikat itu punya pengalaman jin itu merusak, berantem, gaduh, ya, kerusakan bertumpah darah, Allah bilang, aku ini lebih tahu. Akhirnya wa 'allama Adamal asma'a kullaha itu. Salah satunya begini. Waktu itu terjadinya begini. Malaikat, coba kamu sebutkan, ya kan, apa yang kamu tahu, ya kan? Atau makanya malaikat bilang subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi malaikat waktu itu tuh ditantang oleh Allah, ayo coba sebutkan apa yang kamu tahu. Nah, ternyata malaikat menjawab itu tadi. Maha suci Allah, kami hanya tahu, ya kan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami hanya tahu sesuatu yang memang engkau ajarkan, atau kita tidak akan tahu kecuali yang engkau ajarkan saja. Makanya kemudian disebutkan, oke, kalau kayak gitu tanya Adam. Nah, kemudian Adam, qala ya Adamu ambi'um bi asma'ihim, ya kan. Kemudian Adam mengajarkan. Intinya adalah Adam melakukan perintah Allah. Ini perintah Allah ya, show off kepada makhluk selain manusia, yaitu kepada di depan malaikat sama di depan iblis. Akhirnya diajari. Jadi semua tafsir ulama menyebutkan Adam itu mengetahui semua yang akan diciptakan oleh Allah, nama dan semua yang sudah diciptakan oleh Allah ketika itu. Bahkan sampai misalkan manusia nanti siapa aja yang lahir, siapa nabi yang akan lahir, Adam itu tahu. Bahkan bahasa yang akan digunakan dalam peradaban manusia sampai akhir zaman itu tahu Adam. Jadi makanya Adam ini super canggih ya, manusia yang pertama dan pintar, paling pintar di alam semesta atas kehendak Allah tentunya. Nah, makanya kemudian malaikat ngaku, akhirnya diminta untuk Tadidkulna lil malaikati isjudu li Adam. Makanya diminta sujud. Nah, sujudnya di sini adalah sujud untuk penghormatan, ya, ditakrom, untuk menghormati, ihtiram, bukan sujud untuk ibadah. Nah, disinilah iblis kemudian gagal untuk memahami perintah Allah. Maka dosa
yang paling awal dilakukan makhluk Allah kepada di semesta ini kepada Tuhan sendiri adalah tentang adab ya, ketidakpatuhan terhadap perintah. Itu dosa besar. Kemudian dosa yang lain adalah tentang anna khairu minhum, merasa lebih baik. Nah ini, jadi dan ini penyakit ini, sifat-sifat ini bisa kita terjangkit kalau kita tidak sadar terhadap kelemahan diri kita. Oke, baik. Lanjut dulu. Kenapa aba wastakbar wa kana minal kafirin? Jadi iblis itu tidak mau bersujud karena merasa dia lebih baik atau dia lebih besar atau menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, maka dari situlah kemudian dia termasuk orang-orang yang kafir atau orang-orang yang menolak kebenaran. Maka siapapun yang hari ini manusia yang menolak kebenaran, meskipun dia datang dari yang kecil atau yang lebih junior atau datang dari orang lain gak dikenal, tapi dia terus kemudian karena gengsi, karena alhamiyatul jahiliyah, nah dia termasuk orang yang kufur. Kufur itu menolak kebenaran. Belum tentu kafir ya, belum tentu kafir orangnya, betul. Kafirun orang-orang kaum yang menolak kebenaran, tapi belum tentu khuruj minal iman, belum tentu. Tapi kalau dia sudah jelas menentang syariat, maka dia kafir. Nah makanya kan disebutkan bahwa banyak dari golongan manusia itu kufur nikmat. Nah, tafsirnya ulama menyebutkan kafir di beberapa ayat itu disebutkan adalah kufur nikmat atau tidak bersyukur atas apa yang dikaruniakan oleh Allah. Lanjut dulu. Wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjuka jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Nah, ini pesannya juga menarik. Adam karena dia sudah sesuai dengan track penciptaannya, dia sudah ya kan diajarkan ilmu oleh Allah, wa 'allama adamal asma'a kullaha. Kemudian Allah juga merintahkan Adam dan Adam nurut ya. Adam nurut, ya Adam ambi'um bi asma'ihim, diminta untuk mengajarkan asma-asma itu kepada para malaikat. Ya kan? Kemudian Adam juga diminta tinggal di surga, sudah nurut sesuai dengan aturan. Nah, sampai pada saatnya di sela-sela ini Adam itu merasa bosan. Jadi sebaik atau sehebat apapun nikmat, karena manusia itu diciptakan dari fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia diciptakan dari ruh yang kemudian bergabung dengan jasad, kemudian menjadi nafs, ya kan? Kemudian nafs itu diberikan sifat fujuraha wa taqwaha. Nafs itu diberikan sifat kecenderungan kepada sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Salah satu sesuatu yang buruk itu adalah kebosanan, kemalasan. Nah, Adam ini waktu di surga merasa bosan, walaupun nikmatnya banyak. Akhirnya dia tertidur. Pas bangun, tiba-tiba di sampingnya ada wanita cantik bernama Hawa. Nah, disitulah kemudian diinformasikan bahwa Hawa ini diciptakan dari dirimu sendiri, ya kan? Dari dirinya Adam, dari tulang rusuk. Nah, kemudian ini sebenarnya ada kisah lain, tapi sebenarnya belum waktunya teman-teman tahu. Intinya adalah Hawa jadi istrinya gitu aja ya. Padahal sebenarnya juga ada prosesinya. Kira-kira waktu itu penghulunya siapa? Nikahnya gimana? Kan belum tahu kan? Ada sebenarnya kisahnya, tapi nanti aja saya ceritakan. Belum saatnya ya. Sensor.
Nanti belum saatnya. Nanti kalau mustawa akhir udah jadi alumni lah. Jadi baru cerita ya. Khusus kajian alumni. Ya. Nah, jadi akhirnya hadirlah Hawa untuk sebagai apa? Kalau ayatnya disebutkan Allah ciptakan ya kan dirimu berpasang-pasangan litas kumu ilaiha gitu kan ya, untuk menjadikan kalian itu tenang, untuk tenang kepada hati. Nah, jadi Adam Hawa ini hadir adalah tujuannya untuk membuat Adam ini tenang karena kebosanan ya, sendirian galau gitu kan. Nah, uskun anta wa zaujukal jannah. Makanya di sini firmannya langsung kan, uskun anta, hei Adam, tinggallah kamu, wa zaujuka, ya kan, dan istri kamu. Nah, di sini kan nggak ada tuh kisahnya diceritakan dulu gimana penciptaan, belum nggak ada kan. Tapi di sini langsung firmannya dari penciptaan ada peristiwa saling mengajarkan asmaul apa kullaha tadi kepada malaikat, tiba-tiba langsung Allah di sini uskun anta wa zaujukal jannah. Berarti selama proses itu ada proses lain yang tidak diceritakan di sini. Nah, itu ada di tafsir atau Bari atau Ibnu Katsir yang dalam penjelasan lebih detail, atau juga ada di Israiliyat. Nah, wa kula min harogadan haitsu syi'tuma, dan wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat. Wa kula min harogadan, rogodan itu nikmat, berbagai makanan haitsu syi'tuma, yang ada di situ sesuai yang kamu inginkan. Kan ada ayat begini, ada yang ingat gak ayat yang saya kok lupa ya, ayatnya tentang menerangkan tentang kejarlah dunia, jangan lupa akhirat. Ada yang ingat surat apa? Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, ya. Nah, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah, ini maksudnya sebenarnya adalah ada hubungannya sama darul akhirah, itu sama tatanan surga yang pernah dinikmati oleh Adam. Ya, kenapa? Karena di situ tuh rogodan, nah gitu. Hai itu situ mah, rogodan tuh nikmatnya nikmat banget. Kemudian nggak ada batasan. Nah, itu makna dari rogodan. Nikmatnya, aduh nikmat banget. Sekarang misalkan yang paling enak apa sih makanan? Apa? Coklat. Siapa yang paling suka coklat? Durian. Oke. Apa lagi? Nah, durian. Siapa? Kobir ya? Saya kasih durian 5, habis 10. Nah, lihat, ada batasan itu. Di surga itu nggak ada. Rasanya durian ya begitu ya, enak gitu. Di surga nikmatnya itu ratusan ribuan kali, yang mirip durian. Nah, itu maksud dari rogodan itu. Dan itu nggak ada batas, nggak ada bosen, nggak ada batas, nggak ada capek. Jadi nikmatnya berkali-kali. Kalau di dunia kan makanan paling kita suka di hari pertama makan semangat ya, waduh nikmat banget gitu kan. Habis itu pagi, siangnya makan lagi, wah mau enak nih. Sorenya makan lagi, udah agak-agak gimana gitu ya kan. Besok makan ini lagi, nah, besok makan ini lagi. Coba 5 hari 10 hari makan yang sama, kira-kira bosan ya. Nah, itulah sifat dari dunia, kebalikan dari sifat dari akhirat, dari surga. Ya, nah
Maksudnya di sini adalah gharadan haitsu syi'tuma, itu adalah nikmat di surga ini ada. Lo mau nikmatin itu tanpa batas. Lo baru kepikiran, mau makan lo udah datang. Coba sekarang kepikiran apa? Pengen apa? Sebutin. Pengen apa? Coklat. Ada nggak sekarang? Nggak ada orang nggak di surga. Di surga itu baru niat. Gambarannya begitu ya. Baru niat itu udah datang. Bahkan nggak usah metik, langsung masuk mulut sendiri. Nah, itu bukti dari Allah memberikan nikmat yang luar biasa di surga. Tapi qadarullah, namanya juga sudah takdir Allah ya, sudah diskenariokan. Maka di sini kemudian terjadilah apa yang terjadi, ya. Tadi sampai mana? Wa kula min harogan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi sajar. Pesan Allah cuma satu. Jangan dekati ini doang. Nah, wa la taqrabu hadhihi sajar. Nih, pohon ini nih, kata Allah. Hadhihi sajar, jangan deketin. Ya. Semua itu yang di sono lo ambil, lo nikmatin, lo makan sampai guling-guling. Dan gak ada bosennya, nikmatnya terus rogodan, gak ada capeknya, makan semua nikmatin. Cuman satu aja, jangan dekatin ini, kata Allah. Nah, gambaran ini terjadi teman-teman di dunia ini sekarang. Iblis itu selalu begitu, akan menggoda gimana pun caranya. Walaupun banyak nikmat yang sudah dikasih, ada satu aja hal yang bikin kita itu menggelitik nakal gitu, kita itu akan tergoda untuk ngelakuin itu. Nah, itu yang kemudian menjadi tantangan dari Adam dan anak cucunya ya, Bani Adam. Sebentar, kita baca dulu. Wa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'duhum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a huda ya fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kemudian dilanjutkan di surat yang lain, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Nah, ini saya bacakan langsung artinya. Dan sesungguhnya telah kami pesankan kepada Adam dahulu. Nah, ini maksudnya. Tadi dikasih pesan apa? Wala taqraba hadhihi sajarah. Jangan deketin ini. Nah, ini Allah sebutkan juga walaqad, sungguh-sungguh. Nanti kalau yang belajar bahasa Arab ya, lakot itu kan lafal yang mewakili taukid ya. Kalau ada inna, lakot tuh di atas itu. Kalau inna itu kan sesuatu yang sesungguhnya gitu ya. Nah, lakot itu, lakot kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Lakot itu lafal untuk menekankan di atas sungguh-sungguh. Jadi penekanannya jauh lebih besar, kuadrat, bahkan sampai banyak lagi gitu. Itu namanya pakai lafal lakot. Walaqad ahidna. Nah, Allah itu udah pesen Adam, bener-bener udah pesen gitu. Gak cuma pesen doang, tapi bener-bener udah pesen. Ahidna ila Adam min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Jadi sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa. Nah, ini sifat tadi ya, fujuraha wa taqwa. Fujur, salah satu sifat yang membawa kefujuran itu adalah dia tidak walam. Di sini disebutkan walam najid lahu azma, enggak punya azam yang kuat. Makanya Adam tidak termasuk ulul azmi, betul? Yang ulul azmi siapa aja? Siapa ayo? Terus?
Daud. Ayah siapa? Nih, saya bacakan suratnya. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim. Surat apa? Wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Surat apa? Al-Maidah. Al-Ahzab. Ayat berapa? Betul Al-Ahzab. Ini disebutkan, ini menariknya. Misakon ghalidha. Misakon ghalidha ini cuma disebutkan pada 3 kasus. Yang pertama, perjanjian para nabi, para rasul dengan Allah tentang mengemban agama, mengemban amanah untuk dakwah. Mitsaqun ghalidha. Itu pertama. Yang kedua, disebutkan antara Bani Israel, perjanjian Bani Israel dan Allah. Nah, yang ketiga adalah tentang pernikahan. Nah, makanya para ulama sepakat bahwa hanya 3 perjanjian inilah yang paling kokoh di muka bumi ini, yang menjadi salah satunya keistimewaannya umat Muhammad adalah kalau kita misalnya nanti menikah ya, memegang teguh perjanjian ini dan tidak pernah dikhianati, maka selevel para anbiya dan mursalin. Sebagaimana para nabi memegang kokoh mitsaqun ghalidha. Kira-kira ada nggak yang nabi atau rasul yang berkhianat kepada Allah? Ada nggak? Nggak ada ya. Nah, ini makna dari mitsaqun ghalidha. Makanya nikah itu sakral, benar-benar perjanjian sakral. Harus ada ilmu yang disiapkan. Biar apa? Biar paham. Karena apa? Menikah ini adalah pintu membangun peradaban. Gitu. Makanya nanti diceritakan juga kenapa bisa Adam sama Hawa nikah itu kemudian sesuatu yang mengikatnya adalah sesuatu yang paling mulia. Gitu. Nanti ceritanya ya. Nah, mitsaqun ghalidha, dan orang-orang para nabi yang azamnya ulul azmi, yang paling kokoh memegang teguh, di antaranya ada 5 nabi yang disebutkan tadi. Siapa? Nuh, terus Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Nah, ini fondasi framework ya, cara berpikir dalam memandang sejarah peradaban umat manusia, umat Islam, dan sampai nanti akhir zaman. Fondasinya ini. Betapa ini semua saling berkaitan. Dari Adam, kemudian nanti peristiwa yang terjadi, itu semuanya masih bisa kita ambil, selalu relevan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, makanya disebutkan Allah, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Udah segitu banyak nikmat buah, makanan, ya kan, rogo dan haitsu syi'tuma. Itu semuanya nggak ada batasan kenikmatannya. Kok ya bisa-bisanya Adam itu melirik satu pohon ini, ya kan? Nah, di situ kemudian Adam melakukan kesalahan dengan Hawa ya. Nah, coba kita lanjutkan dulu bacanya. Kita sampai jam berapa? Hah? Sampai maghrib. Jam 2. Jam 5. Udah selesai dong.
Ya, jadi gara-gara siapa Adam tersesat? Gara-gara setan. Nah, setan itu karena